Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Arilia Samahan dari Universitas Muhammadiyah Kudus, saya akan melakukan penyembuhan tentang nyeri haid dengan aromaterapi ya Mbak. Yeah. Nah sebelumnya biasanya Mbaknya haidnya berapa hari? 7 hari. Sakit enggak? Sakit kalau hari pertama wis. Menstruasi udah tahu Mbak apa itu menstruasi? Belum tahu wis. Menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai dengan pelepasan endometrium. Pada masa ini, endometrium dilepaskan dari dinding uterus disertai dengan pendarahan. Darah haid tidak membeku karena ada fermen yang mencegah pembekuan darah dan mencairkan potongan-potongan mukosa. Hanya jika terlalu banyak darah yang keluar, maka fermen tersebut tidak mencukupi hingga timbul bekuan-bekuan darah dalam darah haid. Terus nyeri haid itu dibagi menjadi dua ya Mbak. Yang pertama dysmenor primer, yaitu dysmenor yang terjadi tanpa disertai adanya kelainan ginekologis pada wanita yang secara emosional tidak stabil. Dysmenor primer mudah terjadi dengan faktor psikis. Faktor ini dapat menurunkan ketahanan terhadap rasa nyeri. Yang kedua, dysmenor sekunder ya Mbak. Dysmenor yang berkaitan dengan kelainan ginekologis, baik kelainan anatomi maupun proses patologis pada pelvis. Terus intensitas nyeri itu ada 3 ya Mbak. Yang pertama dysmenor ringan, yang kedua dysmenor sedang, yang ketiga dysmenor berat. Yang ringan itu rasa nyeri yang berlangsung beberapa saat sehingga perlu istirahat sejenak untuk menghilangkan rasa nyeri. Yang kedua dysmenor sedang, yaitu yang memerlukan obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Untuk yang ketiga dysmenor berat, yang diperlukan itu istirahat sedemikian lama sehingga rasa nyerinya itu dapat hilang gitu loh Mbak, itu istirahat yang cukup gitu. Terus penyebab nyeri haid itu ya Mbak, yang pertama dysmenor primer, yang kedua dysmenor sekunder, terus endometrium. Terus yang ketiga tanda gejala ya Mbak. Nyeri pada perut bagian bawah. Yang kedua nyeri dirasakan sebagai kram. Yang ketiga nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau sesudah menstruasi. Yang keempat dysmenor juga sering disertai dengan sakit kepala atau mual. Terus ini pengobatan untuk nyeri haid ya Mbak. Yang pertama terapi medis, itu bisa dengan pemberian obat, dengan terapi hormonal. Terus yang terapi non medis itu ada melakukan masase di area perut atau mengelus-elus bagian perut ya Mbak. Terus menghangatkan bagian perut, terus melakukan latihan ringan, melakukan latihan teknik relaksasi, dan memakai aromaterapi. Aromaterapi di sini itu seperti kayak minyak kayu putih, fresh care gitu ya Mbak, karena dapat digunakan sebagai alternatif untuk menurunkan tingkat nyeri. Ketika minyak esensial terhirup, sel-sel reseptor penciuman dirangsang dan ditransmisikan ke pusat emosional otak atau sistem limbik. Aromaterapi dapat memberikan efek santai dan menenangkan. Selain itu, meningkatkan sirkulasi darah. Aromaterapi merupakan terapi yang murah dan aman untuk dysmenor, seperti minyak kayu putih, kenanga, jahe, jeruk, terus lavender, jasmine. Salah satu aroma untuk aromaterapi yang paling digemari adalah bunga lavender ya Mbak. Terus minyak bunga lavender dengan kandungan linolnya adalah salah satu minyak aromaterapi yang banyak digunakan saat ini, baik secara inhalasi atau dihirup ataupun dengan teknik pemijatan pada kulit. Pada saat kita menghirup suatu aroma, komponen kimianya akan masuk ke dalam bulbus olfaktori, kemudian ke sistem limbik pada otak. Limbik adalah struktur bagian otak yang terbentuk secara cincin yang terletak di bawah korteks cerebral. Apakah Mbaknya sudah paham? Sudah. Sudah selesai ya Mbak. Sekarang apakah Mbaknya sudah paham? Sudah. Sekarang saya akan bertanya ya Mbak, tanda dan gejala sebelum haid atau sudah haid? Ada 4.
yaitu satu, nyeri pada perut bagian bawah yang bisa menjalar ke punggung bagian bawah yang tungkai. Dua, nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus menerus ada. Tiga, nyeri mulai timbul saat sebelum atau selama menstruasi mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan 2 hari akan menghilang. 4. Dysmenor juga sering disertai oleh sakit kepala, mual, sembelit, dan diare, dan sering berkemih kadang sampai terjadi muntah. Saya rasa Mbak ini sudah paham ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.